وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Hadirin jamaah asar rahimahullah. Pada asar ini kita bahas berkaitan dengan hari kebangkitan manusia. Beberapa penjelasan Allah tentang hari berbangkit yang semuanya merupakan bukti valid bahwa manusia semuanya akan bangkit. Yang matinya beriman, matinya tidak beriman, semuanya akan bangkit. Meskipun orang-orang kafir itu ragu akan hari berbangkit, tapi kebangkitan itu pasti. Dari mana ragunya hari berbangkit itu? Ada beberapa ayat Quran menjelaskan. Yang pertama, dalam surat An-Nazi'at, "A'idza kunna idzaman nakhira." Orang kafir bertanya, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur ini akan disusun kembali? Kemudian dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu allan najma'a idhama." Dengan bentuk yang mirip, apakah manusia mengira, kata Allah, kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Tapi Allah mengatakan pasti hari berbangkit itu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan tulang belulang, jari-jari dan sidik jarinya akan disusun kembali di Allah. Dalam surat kembali ke An-Nazi'at, fa innama hiya zajratun wahidah. Maka sesungguhnya pengembalian itu tidak sulit, kata Allah. Dengan sekali tiupan saja, zajratun wahidah, satu kali tiupan, ya kan? Fa idza hum bis-sahirah, akan terbentuk kembali daerah padang mahsyar. Dalam bahasa Al-Qasir disebut bumi yang datar. Pada hari itu peristiwanya, pada hari berbangkit itu peristiwanya dimulai dengan hari kiamat. Maka dalam surat An-Nasr juga dijelaskan, yauma tarjufur rajifah tasba'u radifah. Pada hari ditiup sangkakala pertama mengguncang alam semesta, itu terjadi kiamat besar. Tasba'u radifah, kemudian ditiup tiupan yang kedua, manusia berbangkit keluar dari kuburnya. Wa idzal qubur busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
Ketika kuburan itu dibongkar, terbalik, manusia keluar dari kuburnya, masing-masing menuju dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala akan terbentuk seperti semula. Laqad khalaqnakum laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Atau surah Kahfi, sungguh kamu akan datang kepada kami kembali seperti ciptaan yang semula. Jadi manusia itu pasti akan terbangkit dari kuburnya dan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pada hari itu Allah ceritakan permulaan daripada kiamat itu dalam surat Al-Insyiqaq. Pertama disebut apabila langit terbelah, dan kemudian apabila langit terbelah, wazinat lirabbiha mauqat, wazinat wa izal ardu muddat, khususnya bersumpah demi bumi, demi bintang yang berserakan, laut yang menguap. Nanti peristiwa pada hari kiamat itu, yauma tarjufur rajifah itu langit terbelah, bintang bertebaran, jatuh semua, bumi bertabrakan, laut meluap airnya, kemudian berubah menjadi datar. Dengan kesimpulan disebut dalam surat An-Nazi'at, fa iza hum bis-sahirah. Terbentuklah kemudian keadaan padang yang datar, tidak berbukit seperti sekarang, tidak berulang, tapi dia datar. Disitulah manusia akan berkumpul. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari ketetapan itu pasti akan datang. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tul afwaja. Pada hari itu manusia akan datang berbondong-bondong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dua kondisi pada hari itu yang digambarkan. Kondisi orang setelah berbangkit itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi pertama ialah qulubu yawma idzin wajibah. Pada hari itu manusia itu punya perasaan hatinya sangat takut sekali. Takutnya luar biasa. Kalau ada takut di dunia ini, orang itu sangat takut sekali. Luar biasa takutnya. Bagaimana simbol takutnya itu? Absaruha fasda. Pandang mereka tertulis. Orang takut itu menakut aja, ada lawan. Amin. Cemas sekali. Kenapa mereka cemas? Karena memang Allah akan berikan tanda kepada orang itu, siapa yang mulia, siapa yang tidak. Diberitahu peristiwa yang kedua, yakni alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Akan diberitahu kepada mereka apa yang mereka patuh dengan perintah Allah dan apa yang mereka lalaikan. Nafa'ul insan yawma idzin qaddama wa akhar. Perintah Allah ini oleh manusia ada yang dikerjakan, ada yang dilalaikan selama di dunia. Maka pada saat itu manusia akan diberitahu hasil dari kepatuhannya kepada Allah dan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memberitahunya? Disebut pada surat Al-Insyiqaq ini yang pertama, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Yang pertama, adapun kelompok pertama Allah berikan kitab catatannya itu dari arah kanan. Dari kanan terlihat ini kitabnya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka yang diberikan kitab dari kanan itu hisabnya dimudahkan. Pemeriksaannya cepat. Tidak lama. Nah, pokoknya mudah. Mereka itu nggak begitu ditanya karena sudah jelas. Mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini yang disebut ayat. Mereka akan kembali ke keluarganya, bertemu dengan keluarganya sama-sama beriman. Kalau di antara anggota keluarga dunia ini nanti yakin sama-sama mendapat kitab dari kanan, itu mereka akan ketemu kembali. Akan ketemu kembali. Tapi kalau dari yang nggak dari kanan, itu beda lagi nanti. Jadi orang yang sama-sama terima kitab dengan ayat dari kanan, anak dari kanan, istri dari kanan, itu kata Allah yang qalibu ila ahli masrura, dia akan ketemu kembali, berkumpul kembali di situ. Yang ketiga diberitahu, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang yang kitab yang diberikan di arah punggungnya, punggung mana? Belakang. Dari arah belakang, fasawfa yad'u subura. Hisabnya itu sulit, banyak, dipreteli cek-cek.
Misalnya dia minum khamar, kenapa minum khamar? Dia nipu, kenapa nipu? Misalnya salah milih dalam pemilu, ditanya kenapa milih ini gitu ya. Orangnya sesuai kah? Gitu. Dia jualan nipu, barang segala macam. Itu ditanya berkelit bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begini? Kenapa begini? Kamu katanya bagus nikmatnya, ikhlas tapi dapat tak benar. Innahu fasawfa yansuruna wa yasla sa'ira, mereka akan diazab dengan neraka sa'ir. Nah, mereka yang begitu nanti akan merasa bahwa dia itu merasa yang sangat luar biasa sekali dan mereka akan menyesal. Nah, disitulah orang-orang kafir akan mengatakan qalu tilka idzan qaratun khasirah. Sungguh kita amat merugi, tidak percaya dengan hari berbangkit. Kesimpulan, semua kita akan kembali bangkit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau beriman tak beriman sekarang, mau baik atau buruk perilaku kita, semua akan mati kembali kepada Allah. Akan diberi kitab yang baik dari kanan, yang tidak baik dari arah belakang. Tempat yang tidak baik adalah neraka sa'ir, yang baik tempat adalah surga, bertemu dengan keluarga. Kita berdoa kepada Allah, semua kita nanti berkumpul dengan keluarga yang sama-sama beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada surga nantinya. Amin. Ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum